donat bomboloni yang melembung dan ini dalamnya melted banget ya, juga lembut sekali. Nah, kita akan buat donat bomboloni ini pure menggunakan tepung terigu protein sedang. Nah, agar hasilnya sesuai seperti yang kita inginkan, kalian wajib tahu beberapa hal dalam pembuatan donat, hal-hal yang sangat krusial. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kali ini Mama Ijim menggunakan mixer dan juga menggunakan pure tepung terigu protein sedang, kemudian gula pasir, lalu ragi instan, dan susu bubuk. Nah, adonan kering ini kita campurkan dulu menjadi satu atau merata ya. Dan ini adalah air susu dingin 90-100 ml, bisa ditambahkan nanti ya. Dan tambahkan dengan 1 butir telur. Nih kita campurkan dulu, siap kita mixer. Jika menggunakan mixer, cairannya juga harus dingin ya, untuk menghambat fermentasi yang terlalu cepat saat adonan ini belum kalis di saat mesinnya itu masih terus bekerja, pedalnya itu menimbulkan suhu yang hangat ya. Nah, tambahkan 1/4 garam dan margarin. Ini terus kita mixer, kalau pakai mixer ya tanggung harus sampai kalis ya. Sebenarnya hasilnya juga sama loh kalau tanpa ulen. Seperti donat Mama Ijim sebelumnya. Nah, ini nih ya. Ini udah kalis nih. Syarat donat empuk, adonan juga harus kalis. Oh iya, konsistensi adonannya itu juga nggak seperti roti ya. Kalau donat ini nggak terlalu lunak tapi cukup, tidak terlalu keras juga. Kalau roti bisa lebih lunak adonannya. Kalau donat harus cukup konsistensinya. Nah, oleh isi wadah dengan minyak, kemudian akan kita proofing selama 30 menit. Tapi ingat, 30 menit atau waktu ini tidak bisa dijadikan patokan yang tepat karena masing-masing suhu di tempat kalian dan tempat Mama Ijim saat membuat ini tidak sama, yang pasti sampai mengembang ya. Nah, sekarang ini kita potong-potong dulu, beratnya kurang lebih 50-52 gram, dan siapkan wadah yang udah kalian taburi dengan terigu. Kemudian setiap bagiannya kita rounding. Ini juga penting agar lebih halus mulus, bisa kita rounding menggunakan sedikit terigu, dan hasilnya juga harus permukaannya mulus seperti ini. Ini syarat ketiga. Tuh, harus mulus ya, usahakan bulatnya itu merata. Ini udah selesai semua, kita mulai dari yang pertama, ini dipipihkan. Pipikannya juga harus merata. Kalau ragu menggunakan telapak tangan, bisa pakai benda yang pipih agar merata seperti piring misalnya ya. Nanti kalian akan lihat kegagalannya jika tidak merata. Nah, ini semuanya kita pipihkan dari urutan yang pertama, dan ini adalah urutan terakhir yang kita pipihkan. Nah, semuanya ini akan kita proofing sebelum digoreng sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu tidak bisa dijadikan patokan, tergantung suhu masing-masing ya. Ini adalah adonan yang siap digoreng. Jika ditekan, jejak telunjuknya itu akan kembali ke bentuk semula secara berlahan. Dan jika diangkat itu sudah terasa lebih ringan. Untuk adonan yang underproofing, jika ditekan itu jejak telunjuknya tidak akan kembali lagi. Tuh, seperti ini. Nanti hasil donatnya akan bantat atau keras, tidak timbul white ring karena belum mengembang. Untuk overproofing yang parah, jika ditekan itu lebih terasa lunak dan nggak akan kembali lagi. Nanti akan kempes, keriput, kulitnya beruntusan, juga resap minyak. Waktunya menggoreng, siapkan minyak, panaskan dengan suhu 170-180 derajat Celcius. Apinya kecil aja dan masukkan donat dari urutan yang pertama ya. Nih, jadi seperti ini. 1 kali balikan aja agar tidak resap minyak dan white ringnya terbentuk. Ini kurang lebih 1-2 menit, jadi kalian lihat aja kalau udah golden brown baru kalian balik deh. Ini 1 baru dimasukkan, jadi belum kecoklatan. Jadi perlu diingat juga saat menggoreng ini, minyaknya itu jangan sampai menggelegek-gelegek gitu ya. Kalau udah terasa panas banget, apinya bisa dikecilkan. Jadi filling juga harus kita gunakan. Nah, donat yang baik itu terbentuk white ring juga ukurannya itu semakin membesar dibanding sebelum kita goreng. Nih, kalau white ringnya terlalu tinggi juga berbahaya ya. Dia akan kempes juga gitu. Jadi yang sedang-sedang aja untuk
white ring ini. Dengan adanya white ring ini memang menunjukkan bahwa adonannya di dalam itu udah mengembang sempurna, artinya kalau udah mengembang tentunya empuk ya. Jadi ini adalah white ring yang dihasilkan oleh donat menggunakan tepung protein sedang. Memang tidak seperti protein tinggi. Kalau kita menggunakan protein tinggi, white ringnya lebih tinggi juga. Tapi rawan kempes, jadi harus kalian campur protein tinggi dan sedang. Ini udah kecoklatan, siap diangkat ya. Kalau kalian mau taburi dengan gula halus, dibaluri itu harus selagi panas seperti ini. Jadi segera setelah diangkat dari penggorengan, kemudian langsung baluri dengan gula halus. Nah, untuk lebih awet lagi, kalau kalian ingin mencoba gulanya itu nggak cepet lumer, bisa dicampurkan dengan tepung maizena yang udah disangrai perbandingannya 1:1. Nah, ini akan menghambat gulanya ini lebih cepat mencair. Ini seperti ini ya. Nah, akibat overproofing, nih kalian bisa terlihat gelembung udara ini bisa kita tusuk aja sih sebenarnya dengan tusuk sate ya, lidi gitu. Biar bisa kempes, dan ini saat memipihkan itu nggak merata, ada bagian yang lebih tebal dari bagian yang lainnya. Nah, jadi seperti ini yang sudah kita bicarakan di depan tadi. Kalau memipihkan, kalau ragu pakai telapak tangan, bisa menggunakan benda yang pipih seperti bagian belakang piring misalnya. Nah, ini dia hasilnya, bomboloni yang kokoh, mulus, tidak keriput, tidak kempes setelah dingin, terbentuk white ring, padat tapi tetap lembut. Jadi ini jenisnya yang padat, bukan yang kempis cuy-cuy gitu ya. Hasil donat yang menggunakan tepung protein sedang seluruhnya. Jika kalian ingin hasil donat yang kempus dan rasanya itu digigit cuy, itu gunakan protein tinggi seluruhnya, tapi jadi mirip roti ya. Ini kan donat. Sebaiknya dicampurkan aja. Nah, kalau pada resep ini Mama Eci ingin mencoba menggunakan seluruhnya protein sedang. Nah, sekarang kita bolongin dulu dengan sumpit. Lalu bisa kalian isi dengan selai apa aja sesuai selera, selai coklat, blueberry, blackberry, atau juga menggunakan glaze donat ya. Langsung aja kita semprotkan, nggak perlu pakai squid karena dalamnya itu udah ditusuk itu bisa berongga ya. Jadi kita isikan semua. Jadi hal-hal yang wajib kalian perhatikan pada pembuatan donat udah kita bicarakan tadi, dan tentunya juga jam terbang bagaimanapun juga tangan feeling itu berbeda. Jadi harus rajin-rajin mencoba sampai kalian menemukan kliknya dalam pembuatan donat. Gak semata-mata resep itu sama terus harus jadinya sama juga ya, karena kan masing-masing kita tuh berbeza tentunya. Buat donat itu mudah ya, mudah sih, mudah-mudah sulit gitu, tapi tidak semudah yang kalian bayangkan Maria. Nah ini ya, dalamnya melted dan kalian bisa lihat kelembutannya ini tetap bertahan sampai esok hari. Tapi yang namanya donat ya enaknya kalau dimakan saat setelah digoreng ya. Gak sampai nunggu berhari-hari. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eci berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.